Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Babi Rahman. Bapak Ibu, kali ini kita tidak akan membahas pertanyaan atau WA dari teman-teman yang masuk ke WA saya atau ke YouTube saya ya. Kita akan bahas tentang kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh teman-teman di saat pinjamannya menunggak. Dan itu berujung pada hal-hal yang merugikan teman-teman sendiri gitu. Jadi kita akan bahas satu persatu. Mungkin kalau ada yang terlewat, mungkin boleh Bapak Ibu bisa tambahkan kesalahan-kesalahan apa lagi yang mungkin menurut Bapak Ibu kurang atau belum saya bahas di sini ya. Jadi Bapak Ibu, seringkali kita pada saat pinjaman menunggak itu yang muncul pertama adalah panik, ya, ketakutan, kekhawatiran dan sebagainya. Sehingga akhirnya yang pertama dilakukan adalah menghindar, menghindar dari petugas yang datang menagih, menghindar dari undangan ke kantor banknya. Itu salah, ya. Jadi hal wajar ketika kita menunggak didatangi, ya. Kemudian hal wajar juga ketika kita menunggak, kita diundang oleh pihak bank untuk mengetahui ada apa gerangan, ada permasalahan apa dengan bisnis kita sehingga kita tidak bisa mengangsur gitu. Jadi kesalahan pertama kita menghindar itu adalah kesalahan fatal. Harusnya apa? Harusnya sebelum kita menunggak atau sebelum kita dipanggil, diundang ke kantor, atau sebelum mereka datang, kita datang duluan gitu. Misalnya ya, misalnya Bapak Ibu biasanya mengangsur tanggal 10 misalnya. Ini tanggal 10 sudah belum ada gambaran uang buat ngangsur kayak gitu. Nah, Bapak Ibu perlu datang ke bank atau WA gitu ya ke petugas yang Bapak Ibu kenal yang biasa datang ke rumah, biasa melakukan kunjungan gitu, suruh datang kalau perlu dia suruh datang. Pak, ada waktu nggak gitu? Kalau ada waktu main ya ke rumah ya gitu. Kita ngobrol-ngobrol sebentar sambil ngopi-ngopi gitu. Diundang itu aja supaya mereka datang. Atau kalau nggak pengen basa-basi ya boleh disampaikan misalnya Pak, sebenarnya usaha saya ini mengalami kendala sudah sejak 3 bulan yang lalu. Saya itu 3 bulan terakhir ini ngangsurnya itu wah pokoknya dibela-belain duit pinjam sana sini deh, yang penting biar bisa nyicil gitu. Sampaikan seperti itu bahwa kondisi ini sebenarnya sudah beberapa bulan yang lalu, tapi saya paksakan untuk tetap mengangsur. Saya eh, berharap usaha segera membaik sehingga saya pinjam sana sini dulu nggak apa-apa, yang penting angsuran tetap kebayar misalnya gitu. Nah, sampaikan bahwa kondisinya apa yang menyebabkan Bapak Ibu mengalami kesulitan untuk mengangsur kayak gitu ya. Misalnya kalau Bapak Ibu pedagang ya mungkin Bapak Ibu bisa tahu kan apakah kesulitan mendapatkan bahan baku atau mungkin kesulitan mendapatkan dagangan atau mungkin adanya perubahan kebijakan pemerintah sehingga eh, berkaitan dengan biaya masuk yang mahal gitu ya. Misalnya bahan baku kita salah satunya mungkin harus impor misalnya, sehingga kalau ada kebijakan pemerintah terhadap biaya impor berpengaruh pada stok bahan baku kita. Untuk mendapatkan bahan baku kita menjadi kesulitan, ataupun kalau ada eh, lebih mahal gitu misalnya. Atau juga kendalanya misalnya adanya kompetitor yang menawarkan harga lebih murah dengan kualitas yang sama atau kualitas lebih tinggi. Jadi pada saat kita mulai menunggak, ya mulai menunggak atau mendekati mau menunggak, itu Bapak Ibu harus menginventarisasi permasalahannya. Apa yang menyebabkan saya kehilangan kemampuan? Ini kita bicara secara bisnis ya, secara teori bisnis gitu. Kalau misalnya uangnya kemarin ternyata dipakai untuk beli mobil misalnya karena menganggap usahanya sudah lancar, sudah
sudah settle gitu ya, kemudian dapat utangan buat renovasi kantor atau buat renovasi rumah atau buat beli kendaraan. Nah, itu jangan disampaikan yang seperti itu ya. Sekalipun Anda uangnya ternyata kemarin disalahgunakan ya, dalam tanda kutip disalahgunakan untuk bangun rumah, untuk beli mobil atau apa, jangan sampaikan seperti itu. Ya, karena itu nanti bisa jadi menjadi penilaian negatif buat kita gitu, karena bank membiayai usaha kita itu pasti kaitannya dengan bisnis kita gitu. Misalnya untuk modal kerja ya berarti untuk belanja dagangan, meningkatkan omset gitu. Atau mungkin kalau memang untuk investasi ya berarti mungkin untuk pembangunan kios atau perluasan rumah makan atau perluasan toko gitu, berkaitan dengan itu. Jadi sampaikan jangan pernah sampaikan uangnya disalahgunakan, karena penggunaan uang untuk seperti itu masuk kategori penyalahgunaan kredit. Nanti Bapak Ibu bisa malah kreditnya diusulkan untuk percepatan lelang karena dianggap uang pinjaman dari bank kemarin tidak buat menambah modal usaha, tapi digunakan untuk konsumtif misalnya buat beli Pajero, beli Fortuner gitu, yang tidak ada kaitannya dengan bisnis. Nah, itu bank akan mengambil risiko daripada kemungkinan menunggaknya semakin besar, semakin banyak, mungkin bisa jadi dia usulkan lelang gitu. Makanya jangan pernah sekali-kali menceritakan penggunaan kredit itu untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif kayak gitu ya. Jadi sampaikan ya memang kemarin modalnya buat usaha. Kalau ditanya kemarin uangnya buat apa, ya jangan sekali-kali bilang buat hal-hal yang tidak berkaitan dengan usaha, dia buat usaha kayak gitu ya. Nah, yang kedua, itu kesalahan fatal yang kedua itu biasanya pada saat kita mulai menunggak itu kita itu karena takut, karena khawatir namanya jelek dan sebagainya, kita mencari utangan baru untuk nyicil, untuk mengangsur kita cari utangan baru. Dan itu waduh, itu konyol sekali, itu bahaya sekali. Ya, kalau memang kita sudah kehilangan kemampuan membayar walaupun belum menunggak ya, Bapak Ibu renungi dulu apa penyebabnya. Kenapa sih saya kok sampai seperti ini gitu. Nah, kalau Bapak Ibu sudah tahu jawabannya, penyebabnya pasti, tinggal analisa berikutnya. Apakah ini sifatnya temporer atau jangka panjang? Kayak gitu. Kendalanya itu apakah temporer atau jangka panjang. Kalau sifatnya temporer, oke, nggak masalah. Mungkin Bapak Ibu cari pinjaman dulu buat nutup angsuran kali ini, nanti bulan depan dikembaliin gitu. Misalnya boleh seperti itu kalau sifatnya temporer. Temporer itu misalnya seperti apa? Seperti apa? Contoh misalnya gini, Bapak Ibu punya usaha eh, toko komputer misalnya. Nah, tiba-tiba toko komputernya itu di depan toko komputer kita itu jalannya sedang dibangun, ya. Biasanya kalau dibangun misalnya dicor gitu kan gantian jalannya kan, separuh ditutup, separuh dibuka. Nah, kadang itu menghambat konsumen, mengurangi konsumen datang. Nah, itu namanya kendala temporer gitu. Nah, kalau kendala temporer, oke lah kalau mau dicarikan dana pinjaman nggak masalah. Tapi kalau kendalanya itu adalah sifatnya tidak bisa diprediksi atau sifatnya karena memang long term, itu harus dipertimbangkan untuk tidak mencari pinjaman baru. Ya, menunggak itu bukan berarti akhir segalanya. Menunggak itu bisa jadi malah cara Tuhan, cara Allah memberi solusi buat kita. Ya, coba lihat konten-konten saya sebelumnya. Ada yang dilelang membawa keberkahan. Loh, kok lelang dibawa keberkahan gimana? Ya karena ternyata dilelang oleh bank di bawah pokok hutang. Misalnya pinjamannya kemarin waktu itu teman kita pinjamannya 700 juta. Ya, sisa utang masih 400 juta. Tapi dilelang cuma 200 juta. Sisa pokok utang 400 juta. Dilelang cuma 200 juta. Padahal kita mati-matian nawar pokok utang aja nggak pernah dikasih kan. Pasti nggak mau bang ditawar pokok utangnya. Nah tiba-tiba dilelang cuma 200 juta. Artinya apa? Artinya keberkahan. Daripada kita ngelunasin harus bayar 400 juta, ya mendingan kita ikut lelang, cuma bayar 200 juta. Kan gitu. Makanya saya selalu katakan, lelang bukan akhir dari segalanya.
bisa jadi lelang itu menjadi pertolongan Allah terhadap kita agar kita segera mentuntaskan ribanya, melunasi hutangnya dengan cara mudah dan murah. Kan gitu ya, ternyata kemarin kita nawar aja nggak bisa, nawar pokok utang tiba-tiba cuma dilelang 200 juta. Berarti kalau kita bayar 200 juta kan utang kita lunas gitu kan. Nah, itulah kenapa Bapak Ibu, kesalahan yang kedua tadi adalah mencarikan utangan untuk membayar. Secara umum ya, itu nggak boleh gitu. Kalau memang kelihatan sudah tidak mampu lagi membayar, karena hasil usaha memang sudah tidak lagi bisa diandalkan, tapi yang sifatnya adalah long term ya, long term. Misalnya Bapak Ibu punya toko dekat dengan pasar, gitu ya, dekat dengan pasar atau dengan rumah sakit misalnya, di mana kalau malam hari di situ ramai karena banyak orang menunggu pasien malam keluar beli kopi, beli cari makan dan sebagainya. Misalnya seperti itu. Kemudian tiba-tiba, bukan tiba-tiba ya, bila kemudian rumah sakitnya misalnya dipindah, ya sudah dibangun rumah sakit yang baru, kemudian direlokasi ke rumah sakit yang baru, sehingga rumah sakit yang tadinya dekat usaha kita itu tutup, sehingga yang tadinya malam rame pusat ekonomi sehingga tutup. Itu berpengaruh kepada bisnis kita. Nah, itu kategori yang namanya kendala long term, kendala jangka panjang. Nah, kalau yang seperti ini, Bapak Ibu jangan sekali-sekali nyarikan utangan untuk bayar. Kadang ada petugas ya yang maunya menekan supaya kita cari utangan gitu ya, atau suruh gadaikan barang yang penting bulan ini bisa bayar. Jangan mau ngikutin yang kayak gitu, jangan mau. Itu bodoh namanya, itu meracuni, jangan mau seperti itu. Yang harus dilakukan adalah berpikir tenang, berpikir jernih. Kalau saya sudah tidak lagi mampu mengangsur, apa nih yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah lelang. Nah, kalau lelang, apakah ini laku? Apakah nilainya signifikan misalnya? Misalnya, aset Bapak Ibu nilainya 1 miliar. Ternyata cuma buat utang 300 juta. Nah, kalau dilelang mungkin hanya 600 atau 700 juta. Nah, itu Bapak Ibu pertimbangkan untuk menyelamatkan. Ya, dengan cara apa? Ya jual sendiri asetnya, jangan sampai dilelang kan gitu. Terus yang kedua, kalau asetnya memang sama dengan utang kita, dengan pokok utang kita, bahkan kalau ditambah bunga lebih baik, lebih besar utangnya, nah itu nggak usah khawatir, berarti kemungkinan besar nggak laku kalau dilelang. Gitu. Nah biasanya bank akan evaluasi kalau 2 kali 3 kali nggak laku, bank akan mengevaluasi untuk biasanya kemudian lelang konkuren, ya lelang di bawah pokok utang. Nah kalau bank melelang konkuren itu harus izin sama direksi, sama pimpinannya, sehingga tidak mudah juga gitu ya, karena prinsipnya pada bank melakukan lelang konkuren itu bank dalam posisi merugi, ya jangankan untung, merugi dia, karena misalnya harusnya utangnya katakan 1 miliar ditambah pokok bunga, ditambah bunga dan denda, misalnya katakan 150 juta misalnya, tapi karena dilelang berkali-kali kemarin nggak laku, tiba-tiba bank mau melelang lagi hanya dengan 800 juta misalnya. Misalnya seperti itu. Ya sah-sah saja, bebas bagi bank itu ya. Karena bagi bank, yang penting bank pernah mencoba melelang dengan harga di atas itu nggak laku. Kan gitu prinsipnya. Sehingga saya wajar dong saya lelang di bawah itu karena kemarin nggak laku di lelang segitu. Nah itulah yang harus diwaspadai. Nah berikutnya Bapak Ibu, kesalahan yang juga sering dilakukan oleh debitur itu adalah masih berpikir untuk mengangsur terus. Padahal kemarin udah dikasih banyak pelajaran, banyak teman-teman kita yang macet, yang akhirnya nego pelunasan atau nego jangan dilelang, atau kita sendiri yang macet, kita berusaha apa namanya menjual aset untuk supaya jangan sampai macet dan sebagainya dan sebagainya. Itu kan bagian dari usaha ya, usaha kita. Nah, Bapak Ibu, kalau memang kira-kira dari hasil usaha sudah tidak bisa menjanjikan, sudah tidak mampu lagi buat bayar, ya jangan dipaksain cari-cari utangan gitu, konyol gitu.
Yang harus dilakukan adalah bagaimana ya dia realistis dengan kondisi seperti ini apa yang saya harus bisa lakukan gitu. Nah, kalau memang Bapak Ibu merasa sudah tidak lagi mampu mengangsur, ya lebih baik menjual aset gitu, bukan bukan membiarkan ngulur-ngulur waktu atau mungkin masih cari-cari utangan buat nyicil. Itu salah, salah fatal. Ya. Jadi kalau memang sudah tidak mampu mengangsur, kemudian juga hasil usaha sudah tidak bisa lagi diandalkan, sebaiknya Bapak Ibu mempertimbangkan untuk pelunasan saja. Pak, bagaimana Pak kalau sertifikatnya pinjam gitu? Ya dikomunikasikan dengan pemiliknya ya bahwa ini jauh lebih baik kita jual sendiri daripada dilelang. Kalau kita jual sendiri, saya akan bikin surat pernyataan berhutang denganmu senilai berapa ya. Tapi kalau sampai dilelang kan saya nggak bisa berhutang sama jenengan karena memang banknya yang mau melelang gitu. Misalnya seperti itu. Jadi kalaupun terpaksa harus lelang konkuren itu, Bapak Ibu malah bisa diuntungkan gitu. Makanya sekarang kalau memang sudah tidak mampu mengangsur, jangan dipaksakan cari utangan buat ngangsur. Ya, pertimbangan untuk melunasi saja menjual aset. Nah, sekarang kalau misalnya Bapak Ibu asetnya nilainya kok nggak terlalu jauh, misalnya aset 500 juta, utangnya katakan 400 juta, nggak terlalu jauh, ya nggak usah khawatir. Berarti kalau saya jual asetnya sama aja untuk melunasi utang, kan gitu. Jadi kalau misalnya dilelang, ya sama aja saya jual kan, nggak usah khawatir. Yang khawatir tuh kalau asetnya nilai 1 miliar, utangnya 200 juta. Takutnya kalau dilelang, lelang konkuren gitu. Tapi selama masih bisa laku di lelang biasa, bank tidak akan melakukan lelang konkuren. Lelang konkuren itu rugi bagi bank gitu. Itu kondisi terpaksa. Terpaksa bila nggak laku-laku. Nah, tapi kalau kondisi utangnya 400 juta, jaminannya 500 juta, terlalu dekat. Kalaupun laku, berarti sama aja Bapak Ibu jual aset untuk melunasi utang. Nggak apa-apa kan? Berarti bukan kelelang itu namanya, sama aja jual aset. Nah, itu nggak perlu khawatir gitu. Jadi kalau sudah nggak mampu ngangsur, jangan dipaksain diterusin cicilannya dengan cara utang sana sini, apalagi hanya untuk menjaga nama baik BI checking lah atau slik lah, nggak usah, ya. Nggak punya nama baik di bank nggak apa-apa, yang penting di mata Allah kita punya nama baik, ya, karena kita meninggalkan riba, menjemput keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jual aset, lunasi utangnya. Lebih cepat, lebih baik. Tidak perlu berlarut-larut. Tapi kalau Bapak Ibu usahanya masih jalan, masih lancar, angsurannya juga lancar, Bapak Ibu mau memutuskan untuk meneruskan angsuran sampai selesai, ya itu monggo. Tapi kondisi yang saya maksudkan itu bila sudah tidak mampu mengangsur lagi. Jangan dipaksakan. Karena bisnis yang sehat itu untuk mengangsur tidak perlu pusing. Karena dari hasil usaha bisa untuk mengangsur. Nah itu ya Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di lain kesempatan.